Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Afif Dinya Rahman, bisa dipanggil dengan Pak Afif. Di sini Pak Afif akan melanjutkan materi mengenai hasil pada abstrak ya. Jadi materi ini membantu membaca secara cepat sehingga mahasiswa dapat menemukan ide dari hasil untuk aplikasi karya inovatif atau produk karya inovatif mahasiswa. Baik, nah Pak Afif akan mengulang materi sebelumnya, yaitu masalah solusi hasil. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan abstrak? Nah, abstrak adalah sebuah komponen penting di dalam sebuah karya tulis ilmiah, baik di dalam artikel, paper, ataupun buku, semuanya ada abstrak ya, baik abstrak bahasa Indonesia yang disebut intisari atau abstrak bahasa Inggris, abstrak ya, terletak di awal karya tulis ya, merupakan ringkasan ya yang berisi masalah solusi hasil. Isinya adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan. Abstrak memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi karya ilmiah yang secara ringkas. Jadi harapannya Pak Afif memberikan materi abstrak ini membantu mahasiswa yang memiliki ide untuk karya inovatif informatika dengan cara membaca cepat. Mahasiswa menemukan masalah, mahasiswa menemukan solusi, mahasiswa menemukan hasil, sehingga mahasiswa dapat mempunyai ide untuk produk karya inovatif informatika baik secara individu ataupun secara tim. Nah, abstrak dapat diartikan sebagai ringkasan ya mengenai isi karya tulis ilmiah ya yang terdapat di buku skripsi, tesis, disertasi ya, di seminar atau proceeding ataupun di jurnal. Nah, ini abstrak ini harus akurat, mudah dibaca, jelas dan padat. Jumlah katanya ya relatif ya, ada 250 sampai 300, ada 100 sampai 200, ada 150 sampai 250. Aturannya sesuai dengan template masing-masing. Nah, oleh karena itu abstrak tidak membutuhkan banyak ruang di dalam karya tulis ilmiah. Nah, tujuan dari abstrak ini yang pertama adalah memudahkan pembaca untuk menangkap inti esensi dari karya tulis ilmiah secara cepat ya. Jadi untuk mata kuliah KIV ya tidak ada mahasiswa yang belum punya ide dengan materi yang sudah Pak Afif tularkan ini pada mata kuliah karya inovatif informatika atau Pak Afif sering menyebutnya KIV ya. Nah, abstrak menjadi pertimbangan pembaca untuk meneruskan karya ilmiahnya atau tidak. Jadi biasanya di dalam abstrak ini ya kita buat semenarik mungkin ya, bagaimana seorang marketing menawarkan ke konsumen atau itu produk yang menarik. Nah, kita bagaimana menyajikan tulisan yang ringkas itu, orang ini akan lanjut membacanya lebih dalam ataupun berhenti. Nah, apalagi bila pembaca sedang mencari referensi, maka abstrak adalah cara cepat ya untuk menemukan karya tulis yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah karya inovatif informatika, dengan kita membaca judul dan abstrak, kita memperkaya referensi mana yang akan kita harapkan hasilnya. Nah, selanjutnya
Yang kedua, abstrak juga dapat dijadikan sebagai pedoman pembaca ya dalam membaca karya tulis ilmiah, mengikuti informasi, analisis, dan argumen penulis. Jadi judul dan abstrak ya itu membawa seorang pembaca ya atau seorang pengembang yang belum punya ide ya bagaimana secara cepat ya karena dengan kita menggunakan indeks pencarian Google Scholar ya yang gratis ini atau di ResearchGate ya mahasiswa sekalian yang pakai dan ada yang lain yang berbayar. Nah itu kita otomatis informasi, analisis, argumen penulis akan mengikuti dan kita bisa punya ide gagasan untuk mengembangkan ini. Kemudian abstrak dapat membantu pembaca dalam mengingat poin-poin penting karena abstrak sangat ringkas ya maksimal 300 kata, ada yang 250, ada yang 200 tergantung template-nya yang berisi masalah, solusi maupun hasil. Baik, selanjutnya. Nah, adapun hasil dalam abstrak ini yaitu kita bisa menemukan yang pertama ya latar belakang yang kaidah pertama yang harus dipenuhi saat membuat abstrak adalah dengan memasukkan latar belakang dari permasalahan latar belakang yang dihadapi oleh peneliti sehingga latar belakang ini merupakan solusi menyelesaikan masalah yang menjadi latar belakang penelitian yang dilakukan. Jadi berisi latar belakang atau masalah ya Pak Afif menyebutkan. Yang pertama ya yang kita unggulkan di situ dan yang menarik apa sih? Ya, pasti punya masalah. Ya kalau nggak punya masalah ya tidak ada penelitian, ya tidak ada solusi, tidak ada hasil dari penelitian itu. Kemudian berisi mengenai metode atau pendekatan masalah. Nah, informatika memiliki ciri ya metode atau solusinya berupa algoritma, tapi Pak Afif tidak menutup kemungkinan juga solusinya bisa sistem informasi, teknologi informasi, teknik komputer atau manajemen sistem informasi. Karena mata kuliah karya inovatif informatika merupakan mata kuliah dari pengembangan kuliah pengabdian masyarakat, terutama program studi dan informatika. Kita dapat menerapkan dengan metode-metode ilmu komputer untuk yang diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Jadi berbanggalah mahasiswa yang sudah kerja praktik ataupun magang, banyak sekali masalah yang dapat kita selesaikan di situ. Nah, jadi isi dari metode ini yang menjabarkan secara ringkas dan padat jenis metode penelitian yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Dengan demikian, mahasiswa sekalian ataupun peneliti mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya. Selanjutnya, nah hasil dari penelitian ini jadi kaidah yang dijabarkan oleh penelitian yang dilakukan. Hal ini menjadi salah satu rujukan yang diperhatikan pembaca terkait penelitian yang terkait yang dihadapi menggunakan metode yang dipakai ya dapat menyelesaikan masalah. Nah, mahasiswa perlu kalian ketahui hasil dari penelitian ini ya terutama kita dalam computer science atau ilmu komputer, hasil ini dalam bentuk kuantitatif ya atau angka atau kualitatif ya bentuk narasi. Nah, biasanya kualitatif ini sosial ataupun kadang juga dari sistem informasi juga menggunakan kualitatif. Tapi kalau informatika kebanyakan juga kuantitatif ya bentuk angka hasilnya. Ini seperti contohnya tingkat evaluasi keberhasilan validasi. Validasinya 90%, 95 atau misalkan dalam sistem machine learning evaluasinya akurasi, precision recall
F1 atau F-measure, angkanya sekian. Nah, itu hasil dari kuantitatif. Kalau kualitatif, ya ini sangat tinggi, sangat rendah, sangat jelek, ya. Jadi tidak dibentuk dalam hasil angka, demikian. Nah, hasil dan abstrak ini juga memberikan kita kesimpulan yang secara ringkas bahwa membawa penulis mengetahui apa yang dikerjakan oleh peneliti, ya, apa yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, komponen utama dari hasil penelitian yaitu berisi merupakan komponen yang wajib dalam semua penelitian yang dibuat. Ya, kemudian yang kita hasilkan utama apa ringkasannya? Hal ini berfungsi sebagai rujukan kepada pembaca bahwa contoh penulisan abstrak yang kalian buat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang untuk diambil sebagai rujukannya atau sebagai referensinya. Maka buatlah hasil dari penelitian atau hasil dari kegiatan dari pengembangan atau pembuatan aplikasi karya inovatif informatika itu semenarik mungkin. Gitu. Oke, selanjutnya, nah hasil dan abstrak ini ya berisi gambaran umum isi dari laporan penelitian, fungsi karya tulis penelitian ini sebagai umum dari isi laporan penelitian. Maksudnya dari hasil dan pembahasan dalam bab 4 atau hasil dan discussion, research and discussion itu ringkasan atau benang merahnya bisa dengan mudah kita pahami sebelum pembaca sekalian membaca lebih detail. Ya. Biasanya Pak Afif mencari ide itu ya dengan membaca judul dan abstrak. Ya. Jika menarik, lanjut, jika tidak, ya sudah. Nah, ini akan membantu ya di hasil. Nah, di sini Pak Afif melanjutkan dari perkuliahan yang sebelumnya, memberikan 5 contoh artikel maupun paper. Yang pertama adalah sistem pakar berbasis Android ya untuk diagnosis diabetes mellitus dengan metode forward chaining. Pak Afif bacakan, diabetes mellitus termasuk salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala penyakit yang ditimbulkan. Arti ini menyajikan pengembangan aplikasi sistem pakar yang digunakan sebagai perangkat diagnosis diabetes mellitus pada mobile Android. Tujuan aplikasi ini untuk mendeteksi diabetes mellitus berdasarkan gejala yang sedang dialami oleh seseorang dengan tipe penyakit diabetes mellitus dan menentukan persentase kemungkinan terjadinya penyakit tersebut. Dalam pengembangan aplikasi sistem pakar menggunakan metode forward chaining, penerapan metode forward chaining ini digunakan mengumpulkan informasi, kemudian dilanjutkan dengan mengimplementasikan penelaran dengan aturan if-then sebagai hasil kesimpulan diagnosis sesuai dengan gejala. Tahapan dari pengembangan aplikasi sistem pakar ini menggunakan Expert System Development Life Skill (ESDLC). Hasil pengembangannya yaitu sistem pakar yang digunakan untuk diagnosis penyakit diabetes mellitus sesuai gejala yang diimplementasikan pada mobil Android. Sistem pakar diujikan pada pakar yaitu dokter spesialis penyakit dalam untuk validasi aturan produksi diagnosis penyakit dengan hasil akurasi sistem 86,67%. Hasil tersebut menyatakan bahwa sistem diagnosis penyakit diabetes mellitus pada pasien sudah sesuai alur rekomendasi pakar
sehingga sistem pakar tersebut termasuk baik sesuai dengan logika pakar. Jadi mahasiswa sekalian, kita dari abstrak ini ya kita bisa menemukan masalah, yaitu gejala diabetes ya yang dialami seseorang itu mellitus ya banyak yang tidak ketahui. Nah, kita dengan solusi ya membuat aplikasi sistem pakar yang menggantikan dokter penyakit dalam untuk mengetahui ya gejala-gejala yang dimasukkan oleh terduga pasien atau ya mengalami gejala-gejala ya diabetes yang mungkin sering makan, kemudian sering minum, sering kencing ya itu ya yang bisa kita masukkan aplikasi. Kemudian sesuai dengan materi perkuliahan ini bagaimana Pak untuk mencari hasilnya. Nah, untuk masalah biasanya pada awal ya kalimat awal, kemudian solusi atau metode bagian yang kedua kalimat 3, 4 atau untuk hasil kalimat terakhir. Jadi dari sini hasilnya yaitu ya sistem yang diusulkan oleh penulis ini mampu ya memiliki validasi kinerja 86,67% ya akurasinya. Kenapa kok akurasi? Karena kita bikin sistem. Nah, sistem ini perlu kita uji ya. Nah, ini hasilnya merupakan penelitian ya kuantitatif ya. Hasilnya sudah bisa menggantikan ya pakar dokter spesialis penyakit dalam dengan evaluasi sistem 86,67%. Oke, yang mudah-mudahan mahasiswa paham. Ya, kita bisa menemukan masalah, solusi, dan hasilnya adalah hasil kuantitatif ya dengan akurasi 86,67%. Kemudian Pak Afif lanjutkan. Nah, pada penelitian berikutnya dengan judul ya klasifikasi suara paru-paru menggunakan convolution neural network atau CNN atau deep learning. Nah, Pak Afif bacakan yaitu abstraknya paru-paru merupakan saluran respirasi ya bagi manusia bernafas dengan menghirup oksigen O2 dan menghembuskan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Pencegahan maupun deteksi dini terhadap gangguan paru-paru biasanya dilakukan oleh seorang dokter. Keahlian yang dimiliki memungkinkan dokter untuk mendiagnosa apakah paru-paru seseorang normal atau terdapat gangguan abnormal. Deteksi gangguan abnormal paru-paru biasanya digunakan oleh dokter, yaitu mendengarkan suara paru-paru menggunakan alat bantu stetoskop atau biasa disebut dengan teknik auskultasi. Dalam penelitian ini, pembaruan data suara paru-paru dibuat dalam data spektrogram yang berbentuk 2 dimensi. Algoritma klasifikasi yang baik menangani data 2 dimensi adalah convolution neural network, sehingga penelitian ini mengenai data suara paru-paru yang dilakukan berupa spektrogram suara paru-paru ya akan diolah dengan klasifikasi CNN. Hasil akurasi didapat 74% dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Nah, di sini mahasiswa sekalian, mahasiswa bisa menemukan latar belakang atau masalahnya, yaitu kesulitan dalam menentukan paru-paru itu normal atau abnormal. Nah, biasanya dokter itu menggunakan alat namanya stetoskop ya, yang dipasang di sini, kemudian dengan mengandalkan ya indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini tergantung juga kondisi fisik dari dokter, apakah kondisinya juga baik, ya, pasti ada kondisinya juga baik.
Jika kondisinya dokter tidak baik, maka kondisinya juga tidak akan baik. Nah, oleh karena itu dari penelitian ini menggunakan solusi, yaitu metode CNN, untuk mengklasifikasikan atau menentukan bahwa suara tersebut yaitu normal atau tidak normal berdasarkan data spektrogram dalam bentuk 2 dimensi. Nah, sesuai dengan materi ini, hasil abstrak untuk karya inovatif informatika membantu mahasiswa menemukan cara cepat ya menemukan ide, yaitu hasilnya adalah kuantitatif ya, sistemnya 74% ya. Jadi akurasinya 70%. Jadi mahasiswa sekalian ya mungkin bisa dikembangkan ini, boleh di situ ya. Kalau memiliki data ya kemudian kita buat aplikasinya dan akurasinya bisa melebihi ini, atau bisa gunakan untuk transkripsi, kemudian skripsi bisa ini Mas Yan ya. Nah, akurasinya masih 74%. Masih ada kemungkinan bisa naik jadi 80, 90, bahkan 100%. Selanjutnya Pak Afif lanjutkan. Nah, pada artikel maupun paper yang ketiga ini ya yang berjudul aplikasi pengenalan perangkat keras komputer berbasis Android menggunakan augmented reality AR. Nah, peranan teknologi memiliki banyak manfaat di berbagai bidang dan aspek kehidupan. Nah, salah satunya adalah smartphone. Pesatnya perkembangan smartphone Android, munculnya teknologi augmented reality AR pada smartphone. Augmented reality adalah teknologi yang dapat menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk 3D. Di masa pandemi ini, proses pembelajaran teori di SMK PLK dari tatap muka dirubah menjadi online, khususnya pembelajaran mengenai perangkat keras hardware tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru TKJ SMK PLK, siswa hanya mampu menyerap setengah dari materi pembelajaran tersebut. Faktor keterbatasan alat peraga membuat guru sulit untuk menjelaskan bentuk dan fungsi hardware komputer karena banyak bentuk dari komponen perangkat tersebut. Dengan memanfaatkan augmented reality pada smartphone berbasis Android, penelitian ini bertujuan membuat aplikasi pengenalan perangkat keras komputer sebagai alat bantu pembelajaran siswa jurusan TKJ PLK yang mampu mengenali ataupun mendeteksi hardware. Aplikasi dibuat menggunakan Unity 3D, Vuforia SDK, dan Vuforia Object Scanner yang dijalankan pada perangkat Android. Aplikasi dikembangkan metode MDLC, hasil pengujian ISO 25010, aplikasi pengenalan perangkat keras komputer diperoleh hasil dari 4 aspek yang diuji, yaitu aspek fungsional sustainability diperoleh sebesar 100%, kriteria usability diperoleh sebesar 81,2%, aspek portability pada proses penginstalan dan aplikasi berjalan memperoleh nilai sebesar 70%, dari respons time pada aspek perform efisiensi memperoleh pada total 6,6199 detik. Berdasarkan nilai persentase yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kualitas aplikasi secara keseluruhan mempunyai skala baik dan dinilai layak untuk ditetapkan pada TKJ SMK PLK Bandar Lampung. Mahasiswa sekalian, pada artikel ini ya kita bisa menemukan ya masalahnya, yaitu siswa TKJ SMK PLK Bandar Lampung yang sebelumnya tatap muka
karena COVID-19 ya tahun 2020 menjadi online. Nah, ini pembelajaran mengenai pengenalan hardware di jurusan TKJ Teknik Komputer Jaringan mengalami kesulitan karena mahasiswa tidak langsung ya. Maka solusinya menggunakan pembelajaran ya memanfaatkan teknologi augmented reality yang dapat mensimulasikan ya yang nyata ya jadi yang maya nggak terlihat jadi nyata ya, kita bentuknya PC, bentuknya router, bentuknya hub seperti apa. Nah, ini membantu sekali dalam proses pembelajaran dan kemudian hasilnya ya kita bisa menemukan pada ini ya aspek fungsi sustainability diperoleh dengan sebesar 100%, kriteria usability diperoleh 81,2%, aspek portability pada proses penginstalan dan aplikasi memperoleh nilai sebesar 70%, dan respon time pada aspek performa agensi memperoleh hasil waktu sebesar 6,199 detik. Jadi ini dievaluasi ya function sustainability, kemudian usability, kemudian portability dan efisiensi. Ada 4 evaluasi ya yang digunakan di dalam hasil ini. Nah, ini termasuk dalam hasil kuantitatif atau angka ya dari aplikasi tersebut. Kemudian ada solusi, ada masalah ya pembelajarannya mahasiswa sulit untuk membayangkan atau mempelajari dengan hardware tersebut, kemudian disimulasikan dalam bentuk virtual augmented reality, kemudian kita uji ya, kemudian kita mungkin dengan ambil kuesioner ya, diukur dari 4 tadi suitability, usability, portability, dan efisiensi, yang hasilnya sesuai dengan di ini ya 100% sustainability-nya, kemudian usability kemudahan dalam menggunakan 81,2%, kemudian portability 70%, dan efisiensi akan waktu hampir 7 detik atau 6 detik ya, koma sekian. Nah, ini kita bisa menemukan hasilnya ya. Selanjutnya artikel dan paper yang keempat ini ya, pemanfaatan metode multiclass SPM pada model klasifikasi pesan bencana banjir di Twitter. Nah, mahasiswa sekalian, ini Pak Afif bacakan ya, musibah bencana alam banjir merupakan salah satu musibah alam yang sangat umum kejadiannya di Indonesia, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Sumber informasi dari media sosial Twitter dapat digunakan sebagai social network sensor (NNS) untuk bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi pesan Twitter tentang bencana banjir sebagai hasil dari algoritma machine learning. Pada klasifikasi pesan bencana banjir dilakukan serangkaian proses data pre-processing dan dilanjutkan dengan ekstraksi fitur dan pembobotan kata dari data Twitter. Berbagai teknik yang dilakukan pada proses data pre-processing pengaruh terhadap tingkat akurasi hasil klasifikasi yang dihasilkan. Selanjutnya, penelitian ini menyampaikan bahwa algoritma support vector mesin SPM adalah sebuah algoritma dimanfaatkan untuk klasifikasi ke dalam 3 kelas saksi mata, ya, kelas non saksi mata dan kelas tidak diketahui. Jumlah data yang telah diolah sebanyak 3.000 data untuk 3 kelas label data, berarti 1 label data 1.000 data ya. Pendekatan metode one versus one (OVO) untuk 2 kelas label data dan one versus all (OVA) untuk lebih dari 2 kelas label pada algoritma SPM.
Pada penelitian ini telah diterapkan algoritma SVM untuk multi-kelas dengan metode OVA. Hasil eksperimen yang telah menunjukkan pendekatan OVA pada algoritma SVM dengan kernel RPF menghasilkan evaluasi performa yang paling tinggi. Hasil evaluasi tersebut adalah nilai akurasi ya hingga 87,3%, sedangkan hasil riset sebelumnya dengan algoritma SVM dengan pendekatan yang berbeda hanya mencapai akurasi 77,87%. Nah, di sini mahasiswa sekalian, masalah yang bisa ditemukan adalah mengenai banjir yang diposting di Twitter. Nah, di sini kita kesulitan ya dalam membuat kelas ya dengan tweet banyak itu, kelas saksi mata, kelas non saksi mata, dan kelas yang tidak diketahui dengan menggunakan NLP (Natural Language Processing), pemrosesan bahasa alami ya dengan klasifikasi teks ya. Kita dapat membuat klasifikasi ya, kemudian metodenya adalah SVM. Nah, ini SVM yang diusulkan sudah menggunakan kernel RPF ya. Dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan SVM yang lain ya, kernelnya. Nah, di sini mahasiswa sekalian sesuai dengan materi kita mencari hasil pada abstrak secara cepat, yaitu dengan kata kunci ini ya 8703 sama 77. Hasil evaluasi tersebut adalah nilai akurasi hingga 87,03%, sedangkan hasil riset dengan algoritma SVM dengan pendekatan mencapai nilai 77,87%. Nah, ini bagus sekali ya dengan text mining atau NLP ya, dengan bencana banjir, bencana gunung meletus, bencana gempa ya, bencana gunung meletus kayak kemarin ya di Semeru ya, atau bencana gempa ya, ini bisa ya mahasiswa sekalian dengan mengolah data Twitter ya, ini bermanfaat ya tentunya ya. Jadi kita nanti bisa visualisasikan hasilnya. Nah, ini pakai apa Pak ya? Kita pakai Python ya. Jadi kita datanya mudah sekali ya, kita cari di Twitter, kemudian mahasiswa sekalian mengolahnya menggunakan NLP ya, algoritma NLP ya, Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami, kemudian diolah, dan selanjutnya hasilnya itu ya kita kelompokkan ya dalam 3 kelas, yaitu saksi mata, kemudian kelas non saksi mata dan tidak diketahui. Dengan SVM sebelumnya itu mencapai 77,87%, hasilnya ini dengan 87,03 ada kenaikannya ya. Ini mahasiswa sekalian kalau tertarik bisa dikembangkan ini ya, mungkin dengan emergensi kerusakan mesin ya, yang diupdate dengan Twitter. Tapi nggak mungkin kita ngupdate-nya Twitter kalau kerusakan mesin, misalnya di grup ya. Nah, ini mahasiswa sekalian yang sudah kerja praktek ataupun magang ataupun yang mahasiswa kelas B ya, itu pasti banyak masalahnya ya yang ditemukan di lingkungan kerja ya, yang bisa ya mungkin di grup kerja. Nah, ini kita bisa klasifikasikan seperti ini, boleh di situ ya, untuk karya inovatif informatika untuk membantu dalam mengambil keputusan secara cepat. Nah, yang kelima, yang terakhir ini judulnya adalah penerapan algoritma K-Nearest Network untuk klasifikasi tingkat kematangan buah tomat berdasarkan fitur warna. Oke, Pak Afif bacakan. Penelitian ini ya mengusulkan pengklasifikasian tingkat kematangan buah tomat berdasarkan fitur warna menggunakan klasifikasi K-Nearest Network yang bertujuan untuk memperoleh hasil akurasi yang optimal
melalui pengujian terhadap nilai K. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah ekstraksi fitur warna, ya, menggunakan RGB ini ya, bukan RGA ini ya. Beberapa profesor menggunakan metode cropping, ya, di crop, jadi citranya kita samakan 100 kali 100 pixel, kemudian kita konversi RGB dan LEB, ya ini fitur warnanya juga menggunakan LEB, menggunakan min RGA, ya ternyata benar ya, bukan ya, fitur menggunakan rata-rata RGA, ya. Hasil dari pengujian K dengan menggunakan 6 kali percobaan dengan nilai K sama dengan 1, ya. K sama dengan 3, 5, 7, 9, dan 11 dapat disimpulkan bahwa akurasi nilai K Nesnekpur tertinggi sebesar 88% dengan jarak Euclidean distance K sama dengan 7. Ya, berdasarkan tingkat akurasi K merupakan K optimal dalam klasifikasikan kematangan buah tomat berdasarkan fitur warna. Nah, ini masalahnya misalkan ya, tomat ini kan ada yang matangnya mentah, setengah mentah, matang dalam jumlah yang banyak, ya. Petani kesulitan di dalam mengklasifikasikan atau mensortir, ya. Maka mahasiswa membuat aplikasi dalam menentukan kematangan buah tomat. Misalkan dibuat sederhana, Pak, tidak deteksi objek, ini klasifikasi ya. Jadi kalau klasifikasi ya kita mengujinya per gambar. Kalau deteksi objek multi objek, ya, ada yang setengah matang, yang mentah, dan tidak mentah. Nah, ini masuk deep learning materinya. Kita pakai metode deteksi objek, metodenya deep learning. Kalau machine learning ya bisa aja metode-metode misalkan shift, ya, untuk mendeteksinya. Nah, mahasiswa sekalian, mahasiswa bisa menemukan ya misalkan pisang, pepaya, kemudian apalagi ya, kematangan durian, apel, jambu, ya banyak sekali ya kematangan atau kematangan UKM, ya, jenang, ya, mungkin jenang itu gimana ya matangnya, ya bisa juga sih dengan kekentalan, ya, tapi nanti kita masukkan sensor juga di situ, ya. Mungkin tentang keripik tempe kematangan bisa juga, ya. Kemudian mengenai keripik ya buah, ya, kematangannya itu. Nah, ini kita buat aplikasi menggunakan Python atau MATLAB atau aplikasi desktop, ya, yang tentunya didukung dengan library, ya. Kenapa library? Ya supaya mempercepat mahasiswa menarik library tersebut, ya. Kalau kita bikin function atau fungsinya ya lama, pastinya akhirnya tidak selesai. Kalau tidak selesai, ya nilainya bisa lulus dengan minimal atau tidak lulus, ya, demikian. Nah, hasil ini ya bisa mahasiswa temukan sebelumnya, ya, ini masalahnya yaitu akurasi dari penelitian sebelumnya belum optimal, tapi di sini belum disebutkan ya penelitian sebelumnya berapa, pembandingnya harus ada. Nah, metode ekstraksi fitur menggunakan rata-rata RGA, ya, ini fitur ekstraksinya warna menggunakan RGB dan LEB dengan mesin learningnya KNN, pengujian K1, K3, 5, 7, 9, dan 11. Hasil yang maksimal pada K7 dengan metrik Euclidean distance, ya, dengan akurasi 88,88%. Ya, jadi jangan asing ya dengan akurasi, ya. Mahasiswa sekalian, karena jurusan teknik informatika, ya, kita ukur ya sistemnya itu bisa menggunakan evaluasi akurasi precision recall measure atau metric confuse, ataupun dengan user experience atau dengan survei, ya, manajemen informasi untuk menentukan kepuasan layanan pengguna, ya, terutama sistem informasi, ya. Kalau informatika banyak ketemunya evaluasinya akurasi, karena kita bikin sistem tentunya kita uji tingkat keakuratannya berapa. Nah, ini termasuk kuantitatif, ya, dari 5 paper yang Pak Afif berikan contohnya, dan harapannya mahasiswa sekalian sudah
punya judul ya, punya masalah, punya solusi, punya hasil yang diinginkan dalam karya inovatif informatika ini, produknya ya buat aja yang sederhana, masalahnya bagus ya, solusinya juga oke, hasilnya yang diharapkan juga sesuai, jadi bisa diterapkan dalam masyarakat ya. Ini biasanya kalau yang ambil ini yang sudah sambil kerja praktek enak ya, punya masalah ya. Bisa juga dalam laporan kerja praktek pun juga kita kemas dalam karya inovatif informatika, karena mata kuliah karya inovatif informatika merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat pada program studi dan informatika ya. Jadi ilmu-ilmu kita dapat diterapkan ya di masyarakat, industri, sekolah, ya government, pemerintah dan yang lain ya tentunya. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Harapannya mahasiswa sekalian memahami ya, kita mencari hasil pada abstrak yang tujuannya mendukung mahasiswa dalam menemukan ide ya, gagasan yang inovasi ya, untuk dapat menerapkan ilmu komputer atau computer science ya. Pak Afif lebih ngomong computer science ya, bisa solusinya informatika, bisa solusinya sistem informasi, teknologi informasi atau teknik komputer ya, yang dapat diterapkan di masyarakat. Dan tentunya materi ini dapat membantu mahasiswa membaca cepat ya judul, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, demikian kuliah dari Pak Afif pada materi ini. Semoga mahasiswa sekalian dapat memahami. Untuk mahasiswa yang baru bergabung, silakan subscribe ya, nanti untuk membantu mahasiswa mendapatkan update-update video di YouTube Pak Afif ya, channelnya. Kemudian jangan lupa untuk like. Terima kasih.